Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib hukumnya bagi setiap muslim dan mukmin mengimani bahwa kelak di alam kubur akan ada pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir kepada si mayit. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Tak ayal, terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan, lain halnya dengan sahabat Nabi yang satu ini, siapakah dia? Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang berjuluk Singa Padang Pasir ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan. Salah satunya dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Umar. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir melalui Aisyah, Rasulullah menyatakan bahwa setan benar-benar ketakutan jika mereka berhadapan dengan Umar. Selain itu juga dikisahkan bahwa Umar bin Khattab tidak pernah merasakan ketakutan sedikit pun ketika berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, yang memiliki penampilan yang menakutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah menjelaskan tugas dari malaikat munkar dan nakir. Beliau menyampaikan bahwa setelah mayat atau seseorang telah dikuburkan, dua malaikat dengan penampilan yang hitam dan biru akan mendatanginya. Salah satunya adalah malaikat munkar dan yang lainnya adalah malaikat nakir. Keduanya akan bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah akan menjawab sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Setiap orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Sebaliknya, bagi orang yang zalim, mereka akan kesulitan menjawabnya. Ali bin Abi Thalib melihat Umar di alam kubur. Mengutip dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, yang meriwayatkan dari Al-Jazuli dalam kitab Syarah Risalah, bahwa Rasulullah pernah berbicara kepada para sahabat tentang malaikat munkar dan nakir. Dalam keterangannya, digambarkan bahwa malaikat munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayat di kuburan dalam bentuk yang sangat menyeramkan, dengan kulit hitam, penampilan yang seram, keras, dan sifat-sifat buruk lain yang sangat menakutkan. Kedua malaikat tersebut kemudian akan mengajukan pertanyaan kepada mayat ketika berada di alam kubur. Mendengar penuturan Rasulullah, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasul, apakah saat saya berada di kuburan nanti, saya akan seperti kondisi saya sekarang ini?" Rasulullah menjawab, "Ya, benar." Maka Umar dengan tekadnya berkata, "Demi Allah, aku akan melawan kedua malaikat itu." Keberanian Umar bin Khattab memang tak pernah diragukan. Dalam membela Islam, ia selalu berada di barisan terdepan, dan tak ada yang bisa membuatnya takut selain Allah. Dikisahkan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putranya yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bertanya tentang keadaan ayahnya di alam kubur. Umar, sang ayah, menjawab pertanyaan anaknya dengan berkata, "Aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, 'Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?' Aku menjawab, 'Tuhanku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad.' Kemudian, Umar bin Khattab bertanya kepada kedua malaikat, 'Kalian berdua, siapa Tuhanmu?' Pertanyaan ini membuat kedua malaikat terkejut, dan mereka saling memandang dengan rasa bingung yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka mengalami kebingungan karena belum pernah seorang hamba Allah berani seberani ini untuk membentak dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kedua malaikat tersebut memutuskan untuk meninggalkan Umar dan pergi. Berkaitan dengan malaikat munkar dan nakir, pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran, Rembang, Gus Baha menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut.
Ketika Munkar dan Nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksana kendil yang terbakar, maka Sayyidina Ali sangat senang sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Malaikat kaget, mungkin itu yang pertama, dibentak. Lalu malaikat bertanya, "Memang kamu siapa?" Umar menjawab, "Saya ini temannya kekasih Tuhanmu," kata Gus Baha. Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan seram, kata Gus Baha. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Seperti yang dijelaskan dalam buku At-Tazkirah Jilid 1, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Sebelum mereka tiba, roh seseorang diminta untuk mencatat amal perbuatannya. Setelah itu, malaikat Munkar dan Nakir tiba dan memulai pertanyaan mereka. Meskipun mayit berada di tanah yang sangat lembut, mereka berbicara dengan keras. Pertanyaan yang mereka ajukan termasuk, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Orang yang mendapat pertolongan Allah dan memiliki keyakinan yang kuat dapat menjawab dengan pertanyaan balik, bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa yang mengutus mereka. Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Tapi, ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama pilihan. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, "Dia benar. Dia dilindungi dari keburukan kita." Setelah itu, kedua malaikat itu membangun kubur mayit tersebut seperti sebuah kubah besar dan membukakan pintu menuju surga di sebelah kanannya. Mereka juga menyediakan permadani dari sutra surga dan menghembuskan angin lembut dan harum dari surga melalui pintu tersebut. Mayit tersebut kemudian melihat amal-amal baik yang telah dia lakukan dalam bentuk manusia yang paling dia sukai. Hal ini memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepadanya di dalam kuburnya. Selama masa hidupnya di dunia, dia akan merasa bahagia, dan dia bahkan menantikan datangnya hari kiamat karena itu adalah hal yang paling dia inginkan. Semua ini merupakan bagian dari proses setelah kematian hingga hari kiamat. Demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur juga pun keberaniannya tetap kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.